Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa tarakana fi mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita ta'zimi, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, mata'anallahu bituli hayatihi, wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan beliau kesehatan zahir batinnya, dan Allah panjangkan umurnya sehingga bisa senantiasa membimbing kita di markas syariah. Begitu juga kepada istri dan keluarga besarnya yang tidak dapat kita sebutkan namanya satu persatu, dengan tetap ta'zim dan hormat kita kepada mereka semuanya. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah berkumpul di tempat ini. Ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Bisa berkumpul di tempat yang baik, bisa bertemu dengan teman-teman yang baik di tempat ini, bisa kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kita datang ke tempat ini illa tujuannya adalah lid-dars, lit-ta'allum wa ta'lim. Kita datang ke tempat ini untuk belajar, untuk mendapatkan faedah, untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang paling penting kita harus petik di dalam ma'had ini, itu adalah ilmu tentang mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu tentang mahabbah, ini ilmu yang sangat berat. Ilmu mahabbah ini bukan ilmu yang main-main. Bahkan cara kita memupuk mahabbah itu nggak bisa dengan sehari semalam ujuk-ujuk tiba-tiba kita cinta kepada Nabi. Yang namanya cinta itu harus dipupuk. Yang namanya cinta itu harus ditanam. Nggak mungkin kita bisa cinta, nggak mungkin kita bisa mahabbah kecuali kita kenal siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di markas syariah, alhamdulillah, seminggu sekali kita baca maulid. Enggak lain, enggak bukan, tujuan kita adalah untuk bisa mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika baca maulid enggak boleh, jangan dipotong-potong. Baca sempurna sampai habis kayak gitu baru mau qasidah terserah. Kenapa? Tujuan maulid adalah agar kita kenal Nabi. Tujuan dari pembacaan maulid adalah membaca sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itul asal, itu tujuannya. Begitu juga kita di markas syariah belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pelajaran tarikhul hawaditsnya, dari pelajaran nurul yakinnya. Tujuannya apa? Enggak lain enggak bukan agar kita kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib. Cinta kepada Nabi itu bukan pilihan. Cinta kepada Nabi itu adalah satu keharusan yang dimiliki oleh setiap umat Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, qala Allah taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan tegas, qul, katakanlah, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, begitu juga saudara-saudara kalian, istri suami kalian, begitu juga tijar amwal, harta-harta kalian, begitu pula pekerjaan kalian, begitu pula tempat tinggal kalian, katakan kalau itu semua lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, begitu juga jihad fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah memberikan penghukumannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada Allah, kepada Nabi lebih dari apapun. Bukan cuman dari orang tua kita, sampai dari diri kita sendiri pun kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita nggak akan bisa cinta kepada Allah kecuali kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi cinta kepada Nabi itu bukan sebuah pilihan, itu sebuah keharusan. Semua orang bisa ngomong, ana cinta Nabi, ana pengen, ana bener-bener sayang sama Nabi. Ini setiap orang di sini kau tanya, pengen nggak mimpi Nabi? Pasti jawabannya, pengen nggak mimpi Nabi? Cuman apa yang udah kita lakukan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak akan bisa kita ngomong ini, lisan ini sesuatu yang mudah. Ya. Kita mengungkapkan sesuatu dengan lisan itu sangat mudah banget, gampang banget. Lisan ini bisa berbohong berkali-kali. Tapi kita lihat, cinta itu, mahabbah itu ada tanda-tandanya. Mahabbah itu ada ciri-cirinya. Di antara tanda-tanda mahabbah adalah dikatakan alamatul mahabbah ta'ah. Tanda-tanda kita cinta adalah kita taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda mahabbah adalah kasratu min dzikrih, banyak nyebutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah cinta, maka nggak akan pernah nih lisannya berhenti untuk menyebut menyebut seseorang yang dia cintai, siapapun itu. Mahabbah kepada Nabi ini hukumnya wajib. Maka mari kita di Markas Syariah ini pupuk, tanam sedalam mungkin, kenali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar sirah, jangan cuma baca doang, tapi sirah itu jadikanlah, kenallah apa yang kita baca, siapa yang kita baca. Yang kita baca, yang kita telaah itu bukan sekedar sejarah, tapi itu adalah agama. Bagaimana Allah bilang bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Berarti ambil akhlak dari sirah yang kita baca, kenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan cinta. Dan cinta ini akan muncul ketika kita sedang kepepet. Ketika kita ingin maksiat, tiba-tiba ada mahabbah kepada Nabi, akhirnya kita mundur dari maksiat. Bahkan ketika kita enak-enakan, kita bakalan ingat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah mahabbah. Bagaimana cerita yang masyhur, ada namanya Abu Khaythamah. Beliau pernah suatu saat, sahabat ini tertinggal dalam peperangan Tabuk. Yang lain sahabat udah pada jalan ke Tabuk, tapi sahabat ini beliau tertinggal karena masih asyik ngurusin kebunnya. Saat itu lagi panas-panasnya, sebentar lagi mau panen nih kurma. Akhirnya beliau ketika Nabi SAW udah jalan dengan rombongan, ini Abu Khaythamah masih di rumahnya. Tiba-tiba datang kedua istrinya kepada beliau, membawakan makanan, menyiapkan makanan dan minuman yang dingin di hari yang panas terik.
dengan rumah yang sudah diberesin, tempat tinggal yang sudah rapi, yang mana ini istri keduanya bilang, ayo dong suamiku, ayo dong masuk ke rumahku, ini udah ada makanan, ini udah ada minuman, semuanya udah lengkap. Akhirnya kata Abu Khaisamah apa? Ma hadza bin nasaf. Enggak, ini enggak sepadan, kata Abu Khaisamah. Gimana bisa? Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi jalan ke Tabuk, lagi panas-panasan di jalan, tapi Abu Khaisamah di sini enak-enakan dengan istrinya, dengan makanan, dengan minuman. Hadza ma laisa bin nasaf. Akhirnya Abu Khaisamah bilang, wallahi aku tidak akan masuk ke dalam rumah di antara kalian berdua, tapi aku minta siapkan pakaianku, siapkan perbekalanku, siapkan kendaraanku, aku ingin menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi senang, beliau senang, tapi yang diingat apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, gimana bisa ana senang sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam susah? Enggak pantas. Ana lagi senang, ana lagi girang, Nabi sallallahu alaihi wasallam susah. Enggak bisa. Begitu juga ada satu cerita, yaitu ada namanya Zaid ibnu Dasinah, Sayyidina Zaid ibnu Dasinah, yang mana beliau juga salah satu orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alla shawab dalam peperangan Mu'tah. Ketika beliau diutus, di tengah jalan beliau tertipu, akhirnya beliau ingin dibantai oleh orang-orang kafir, sampai beliau bertemu dengan Abu Sufyan yang kala itu belum masuk Islam. Akhirnya Abu Dasinah ini ingin dikepenggal kepalanya oleh Abu Sufyan, dan dia katakan, Abu Sufyan ngasih pilihan, ya Allah, ya Ibnu Dasinah, bagaimana pandanganmu kalau sekarang kepalamu kita gantikan dengan Muhammad, kita gantikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau kita bebaskan, tapi Nabi yang jadi jaminannya, Nabi yang jadi penggantinya. Apa kata Ibnu Dasinah? Jangankan seperti itu. Nih ana lagi kayak gini di sini, ana pengen dibunuh sekarang di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ana dengar kakinya kena duri, itu ana wallahi ana enggak ridho. Nabi ada sama keluarganya di rumahnya, tapi kakinya tertusuk duri, wallahi ana enggak ridho. Apalagi gantiin ana. Ada mahabbah. Inilah cinta. Dan ini yang kita ingin pupuk. Selama antum di markas syariah, ini yang kita ingin pupuk. Selama antum kenal dengan Nabi, selama antum ingat kepada Nabi, selama antum cinta kepada Nabi SAW, maka jangan takut sama dunia. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian kerjakan nantinya, apapun profesi kita semua, tapi ada mahabbah, ada cinta kepada Nabi SAW, jangan takut sama dunia. Pasti Nabi SAW bakalan ada bersama kita, pasti Nabi SAW bakalan terus hadir bersama kita. Jadi antum di markas syariah ini nggak lama. Berapa lama sih kita di markas syariah? 6, 7, 8, 9, 10 tahun. Dari umur antum yang insya Allah muammar, yang insya Allah umur antum 60, 70 tahun. Amin. Muammar dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat. Antum cuma 10 tahun di sini kurang lebih. Tapi dengan 10 tahun ini insya Allah bisa antum semua jadikan pegangan. Bagaimana cara cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, Al-Faqir di sini ingin menyampaikan jazakumullah khair katsira, terutama kepada sahibul lajnah atau orsama yang telah luar biasa mengadakan maulid ini setiap tahunnya. Maulid besar ini mengundang semua asatidzah dan berusaha sebisa mungkin untuk menghadirkan yang terbaik untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang antum semua perjuangkan ini ada dicatat amal yang nantinya amal ini akan terus berkembang sampai karena amal tersebut antum dijadikan manusia yang terbaik di dunia sampai akhirat. Begitu pula kepada seluruh asatidzah yang alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan antum semua Allah mudahkan urusannya, tidak keluar dari sini kecuali semua hutangnya dilunasi, semua penyakitnya dihilangkan, semua ilmunya dimanfaatkan, dijadikan ilmunya adalah ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Jadi mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Al-afu ala tatwil hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.